Yuan Hong dan Lei Zhenzi menyerang markas Sekte Abis atau Sekte Shenyuan. Serangan tebasan kuning dan petir berwarna biru mengakibatkan bukit-bukit persembunyiannya pada meledak. Ding, memicu misi sampingan, mundur dalam keadaan utuh dari Sekte Shenyuan. Detail misi, tuan rumah telah memasuki Sekte Shenyuan dan membuat marah Sekte Shenyuan. Jika Anda melarikan diri, Anda akan mendapat satu kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis. Qin Jun dan Pak Tuayi terbang mengamati mereka berdua menyerang. Kemudian musuh mulai keluar dari tempatnya. Kurang ajar. Siapa yang masuk Sekte Shenyuan-ku tanpa izin? Yang di depan ternyata adalah Penatuaan. Dia berkata, Qin Jun, kau sebenarnya berani datang ke pintu seseorang. Qin Jun bertanya, di mana binatang dewa milikku? Jika kalian tidak mengembalikannya kepadaku, kalian semua jangan berpikir bisa pergi hidup-hidup hari ini. Yuan Hong dan Lei Zhenzi mengeluarkan auranya. Dan dengan aura itu mengintimidasi Penatuaan dan lainnya. Ah, Penatuaan berpikir, sungguh aura yang mengintimidasi, terutama kera iblis itu, yang merupakan iblis ganas. Hari ini, aku mungkin akan mati. Lalu ada yang berkata, Qin Jun, jadilah orang baik dan tinggalkan garis depan, jangan bertindak terlalu jauh. Ternyata yang berbicara adalah orang yang keluar dari portal yaitu Master Sekte Shenyuan, Nangong Laitian. Qin Jun bertanya, apa kamu Master Sekte dari Sekte Shenyuan? Nangong menjawab, benar. Qin Jun berkata, kembalikan binatang dewa itu kepadaku, aku bisa melupakan Sekte Shenyuan kalian. Nangong marah mengeluarkan aura ungu gelapnya. Tidak mungkin. Itu adalah dewa yang disembah oleh Sekte Shenyuan kami selama beberapa generasi. Bagaimana aku bisa menyerahkannya kepadamu? Qin Jun menanggapi, kalau begitu kita hanya bisa bertarung. Qin Jun memanggil Yuan Hong, lalu dihentikan Pak Tuayi. Tunggu, pria berbaju merah itu, apa hubunganmu dengan Yi Lai? Dalam batin Qin Jun berkeringat panik berkata, Pak Tuayi seharusnya tidak mungkin mengenal Master Sekte Shenyuan, kan? Kalau begitu, bukankah hari ini akan berbahaya? Nangong bertanya, siapa kamu? Lalu Pak Tua maju menarik bajunya mengeluarkan aura kuning. Dalam hati Nangong berkata, cepat sekali. Kemudian Pak Tuayi melemparkannya ke bawah dengan keras. Dan Pak Tuayi terbang dengan cepat ke arah Nangong. Nangong berusaha bangkit dari tempat jatuhnya. Pak Tuayi berkata lagi, bocah, aku bertanya padamu, kau jawab saja dengan jujur. Sebenarnya apa hubungan antara Yi Lai dan kamu? Nangong menjawab, Yi Lai adalah guru pertama. Pak Tuayi bertanya lagi. Sudah berapa tahun sejak dia meninggal? Nangong menjawab. 5.477 tahun. Qin Jun berpikir. Sial, 5.000 tahun, ini benar-benar monster tua. Pak Tua ini seharusnya tidak memiliki hubungan dengan guru Nangong Laitian, kan? Mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama-sama Yi. Tapi mereka tidak mungkin ayah dan anak, itu pasti akan berakhir. Lalu mereka bicara lewat transmisi suara. Yang mulia, sepertinya situasi kita sedikit tidak bagus, bersiaplah mundur kapan saja. Qin Jun di belakangnya mengeluarkan gulungan teleport bersiap kabur kalau situasi mendesak. Pak Tuayi berkata, Yi Lai adalah muridku, jadi dengan demikian kamu setara dengan cucu muridku. Nangong mengucapkan, salam, leluhur guru. Di sisi lain Penatuaan berpikir, dengan pria yang kuat dan mengintimidasi di sini, Qin Jun pasti akan mati kali ini. Dalam hati Qin Jun berkata, sungguh sial, apa aku tidak sengaja sebenarnya menyelamatkan leluhur guru musuh. Pak Tuayi berkata, Qin Jun adalah dermawanku, jadi kamu harus mengembalikan binatang dewa miliknya kepadanya. Qin Jun berkata, tidak sia-sia aku menyelamatkanmu dari dalam penghalang itu. Pak Tuayi sambil ngupil bilang, mulai sekarang, aku akan mengikuti Qin Jun, cepat keluarkan binatang dewa itu, aku juga tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Aku akan mengajarimu satu kekuatan magis. Nangong menjawab. Ini, lalu Qin Jun berkata, cepatlah jika kau tahu apa yang baik untukmu, mungkinkah kalian tidak berani mematuhi leluhur guru kalian? Penatuaan berkata, hanya perkataan tidak bisa membuktikan, kau mengatakan bahwa kau adalah leluhur guru dari Master Sekte kami.
Bagaimana ada leluhur guru yang berdiri di pihak musuh sepertimu? Konyol. Lalu Pak Tua Yi tanpa basa-basi menebasnya langsung dengan pedang besar beraura merah. Kau masih memiliki wajah untuk bicara. Dan Penatuaan mati seketika. Nangong berpikir, membunuh alam True Immortal secara instan dengan satu gerakan, bahkan primordial spiritnya pun hancur berkeping-keping, ini. Pak Tua Yi berkata, aku telah dipenjara di dalam ngarai puluhan mil jauhnya selama ribuan tahun, dan kalian sebenarnya tidak menyelamatkanku. Jika bukan karena Qin Jun, aku masih akan terkurung selama beberapa ribu tahun. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkan binatang dewa itu, aku akan membersihkan sekte untuk Yi Lai hari ini. Akan kuhitung sampai 3. 1, 2, Nangong berkata. Leluhur guru, pikirkan 2 kali, ini sepenuhnya adalah menginjak-injak harga diri sekte Shenyuan. 3. Pak Tua Yi mengayunkan pedang ke tanah hingga membentuk lubang besar. Sekelompok reptil ini juga berani melawan. Saat itu, aku bahkan menginjak-injak dinasti suci. Nangong berkata, leluhur guru, itu adalah dewa dari Shenyuan kita. Itu dicuri oleh binatang iblis, kami ingin mengambilnya kembali, tetapi Qin Jun mencegat dan menangkapnya. Qin Jun berkata, itu milik sekte Shenyuan kalian, lalu mengapa itu bisa membentuk kontrak jiwa denganku? Pak Tua Yi berkata, sepertinya hari ini, aku perlu membantu muridku membersihkan sekte. Pak Tua Yi dengan pedangnya langsung menebas beberapa orang murid sekte Shenyuan. Tebasan itu sangat kuat hingga membelah gunung batu di sana. Qin Jun terkejut berkata, kuat sekali. Pak Tua Yi berkata lagi, menyerahkan, atau tidak menyerahkan? Nangong berkata, walaupun aku ingin menyerahkannya, aku juga tidak bisa. Meskipun Zulong adalah dewa dari sekte Shenyuan kami, tapi kepalanya tidak berada di bawah kendali sekte Shenyuan kami, melainkan milik kuil. Qin Jun bertanya, di mana kuil yang kau sebutkan? Nangong menjawab, aku tidak tahu, aku hanya melihat utusan mereka hanya muncul setiap beberapa tahun sekali, atau bahkan ratusan tahun. Tanpa dukungan kuil, sekte Shenyuan tidak akan seperti sekarang ini. Pak Tua Yi menepuk pundak Qin Jun. Bukankah itu hanya satu kepala binatang dewa? Jangan dipikirkan. Qin Jun menanggapi, bagiku, Xiao Zulong lebih dari hanya sekedar binatang dewa. Berpikir, sekte Shenyuan hampir hancur total, aura Zulong juga tidak ada, apa yang dikatakan master sekte ini adalah kebenaran. Qin Jun berkata, lupakan, ayo kita pergi. Pak Tua Yi bilang, hei, tunggu aku. Nangong bertanya, leluhur guru, Anda pergi kemana? Pak Tua Yi menjawab, tentu saja aku mengikuti Qin Jun, orang ini sangat beruntung, sungguh luar biasa bisa mengikutinya. Qin Jun, tunggu aku. Berpindah ke Qin Jun dan lainnya terbang naik awan. Ding, menyelesaikan misi sampingan, mundur dalam keadaan utuh dari sekte Shenyuan. Mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis. Lei Zhenzi bertanya, Yang mulia, kemana kita harus pergi selanjutnya? Qin Jun menjawab, temukan satu arah untuk terbang terlebih dahulu, lalu temukan kota. Qin Jun bertanya, Pak Tua Yi, apakah kamu tahu pengadilan suci wilayah selatan? Pak Tua Yi menjawab, pengadilan suci wilayah selatan, itu adalah legenda yang sudah ada sejak lama, konon dahulu kala belum ada kerajaan atau dinasti kekaisaran, wilayah selatan dikuasai oleh pengadilan suci, dan ras manusia dihormati oleh ratusan ras. Pada waktu itu, ras manusia masih tidak membedakan dua jalan baik atau jahat. Dan aku lahir ketika pengadilan suci sedang mengalami kemunduran, sampai dewa immortal muncul, mereka mengaku melakukan keadilan bagi surga dan membantai pengadilan suci. Qin Jun bertanya, dewa immortal? Pak Tua Yi menjawab, hanya dengan diakui oleh Dao Surgawi, seseorang kelas immortal bisa mencapai posisi dewa, dan karena pengadilan suci terlalu kuat sehingga merusak keseimbangan, Dao Surgawi tidak mengakuinya, yang menyebabkan kehancurannya. Sejak itu, umat manusia telah menurun, kerajaan serta dinasti kekaisaran telah didirikan satu persatu. Lupakan, jangan bahas ini lagi. Namun, fakta bahwa kamu memiliki garis darah Ji Yongsheng adalah masalah besar, jadi kamu berhati-hati di masa depan. Qin Jun berkata, Pak Tua Yi, kamu akan mengikutiku kan? Pak Tua Yi menjawab,
Oke, lalu Lei Zhenzi berkata, Yang mulia, ada sebuah kota di depan. Qin Jun bilang, masuk ke kota. Berpindah di kota itu banyak orang berjualan kulit binatang iblis kualitas atas. Datang dan lihatlah. Pil peremajaan yang baru dimurnikan. Hanya 2 batu spiritual tingkat rendah. Teknik baru yang dikembangkan oleh Gridmaster Mawude, dijual dengan harga murah. Qin Jun berkata, dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan antara kota Dao Iblis dan kota Dao benar. Dalam hati berkata, sistem, mulai pemanggilan. Ding. Pemanggilan dewa dan iblis secara acak sekarang akan dimulai. Dan mendapati ciri-cirinya seseorang bersama dengan binatangnya. Qin Jun berpikir, juga memiliki tunggangan. Melihat siluet ini, seharusnya tidak mungkin itu Shen Gongbao, kan? Kemudian ada yang berkata, bukankah yang dipegang Tuan Bai itu manusia kucing? Terus Qin Jun melihatnya. Orang-orang berkomentar. Manusia kucing memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, sangat cocok sebagai hewan petarung. Diperlihatkan anak kucing di rantai lehernya. Orang berkata lagi. Namun, manusia kucing ini sangat mahal, hanya anak-anak dari keluarga besar seperti Bai Zi yang mampu membelinya. Kudengar ada suku ras manusia kucing yang bersembunyi di pegunungan Langya di luar kota, semua kekuatan mengepung mereka, dan keluarga Bai adalah salah satunya. Pak Tua Yi berkata, di masa lalu, ketika pengadilan suci masih ada, ras manusia kucing adalah spesies aneh dari zaman kuno, tangan kanan umat manusia, bertarung di langit dan di bumi tanpa rasa takut. Sekarang mereka sebenarnya berakhir seperti ini, manusia pada dasarnya sangat buruk, mereka tidak berani melanggar perintah immortal dan dewa, hanya berani menindas mantan sekutunya. Lalu anak kucing itu mulai marah. Dia seperti berteriak kencang. Lalu ditarik dengan rantai di lehernya. Dasar ternak. Apa kau ingin mati? Mengapa kau menggila? Anak itu merasa kesakitan. Ding. Memicu misi sampingan. Selamatkan ras manusia kucing. Detail misi, ras manusia kucing pernah menjadi ras yang berafiliasi dengan Ji Yongsheng, dewa perang kuno dari pengadilan suci wilayah selatan. Mereka pernah mengukir tanda garis keturunan yang akan bertahan selama beberapa generasi. Jika tuan rumah menyelamatkan ras manusia kucing, Anda akan mendapatkan dukungan dari ras manusia kucing, dan mendapatkan satu kesempatan Dungeon Dewa dan Iblis, dan satu kesempatan pencarian bakat. Qin Jun berpikir, mereka sebenarnya berhubungan dengan Ji Yongsheng. Anak kucing itu berteriak, miao, lalu orang itu mencambuknya. Dasar ternak. Kau cari mati. Anak kucing itu berteriak kesakitan lagi. Miau. Lalu Qin Jun dari atas melemparkan sumpitnya ke arah orang yang mencambuk anak kucing. Dan sumpit itu menusuk tangannya. Orang itu memegangi tangannya. Dan kucing melompat ke atas. Kucing itu mendatangi Qin Jun. Miau. Qin Jun berkata, Lei Zhenzi, bantu hancurkan rantainya. Zhenzi menjawab, baik. Dan rantai itu langsung hancur ditarik Zhenzi. Kucing itu bicara, miao miao miao. Pak Tua Yi berkata, dia mengatakan namanya adalah Xiao Jiu, dia berharap kamu membantunya menyelamatkan kakak perempuannya. Qin Jun bertanya-tanya, kakak perempuan, orang itu yang kena sumpit emosi. Brengsek, aku akan membunuhmu. Anak kucing juga marah. Miao, anak kucing itu melompat menyerang orang itu dengan tusukan cakarnya. Orang-orang di sana pada terkejut melihat itu. Tuan muda dari keluarga Bai terbunuh. Ini masalah besar. Qin Jun turun ke bawah. Di mana kakak perempuanmu? Bawa kami ke sana. Anak kucing senang menjawab. Miao. 1 jam kemudian, mereka mulai pergi ke pegunungan Langya. Di sana ada seseorang yang sedang menghangatkan tubuh dengan api unggunnya. Lalu anak kucing melompat dari atas ke arah orang di dekat api unggun. Ada sesuatu. Dan ada sebuah petir menyambar api unggun itu membuat orang di sana kaget. Orang di sana berkata, apa yang terjadi? Mengapa guntur menyambar? Qin Jun dan lainnya naik awan, sedangkan anak kucing melompat terbang menunjukkan arah ke tempat kakaknya. Orang itu bertanya, benda apa yang baru saja masuk? Manusia kucing itu seharusnya tidak mungkin memberitahu berita lewat angin, kan? Orang di pinggirnya berkata, apa yang kau takutkan?
Ras manusia kucing sudah menjadi kura-kura di dalam guci yang tidak bisa bertahan dari angin dan ombak. Kita tidak bisa melepaskan lusinan manusia kucing di dalam lembah. Berpindah di suatu tempat. Di situ ada wanita kucing berkata. Tidak bagus seseorang menerobos formasi. Nama wanita kucing itu adalah Wang Sue. Kemudian anak kucing telah sampai membawa Qin Jun dan lainnya ke tempat kakaknya. Miao Miao, kakaknya berkata. Xiao Jiu, Qin Jun tersipu melihat wajah wanita kucing. Berpikir, sangat menggemaskan dan cantik. Lalu wanita itu berkata, "Halo, namaku Wang Sue, aku adalah putri pemimpin suku ras manusia kucing, terima kasih, kalian telah menyelamatkan adik laki-lakiku. Adapun masalah lainnya, aku tidak dapat merepotkan kalian semua." Xiao Jiu berkata, "Miao," kakaknya menjawab, "Berhenti bicara. Ras manusia kucing sebenarnya disakiti oleh kultivator ras manusia, bagaimana kamu bisa dengan mudah mempercayai mereka?" Qin Jun berkata, "Aku berbeda dari mereka, aku tidak hanya bersedia menyelamatkan kalian, aku juga bersedia menyelamatkan seluruh ras manusia kucing." Wang Sue bertanya, "Apa yang kalian rencanakan?" Pak Tua Yi berkata, "Kalian hampir di ambang kepunahan, apalagi yang bisa direncanakan? Kami bisa menerobos formasi kalian, dan bisa dengan mudah membunuh kalian. Jika kami memiliki motif tersembunyi, mengapa repot-repot berbicara dengan kalian?" Qin Jun berkata, "Kami akan beristirahat di sini malam ini dan membiarkan Nona Wang Sue memikirkannya selama 1 malam. Jika kamu masih menolak, kami tidak akan memaksanya." Wang Sue menjawab, "Lakukan sesukamu." Lalu Qin Jun menghampiri anak-anak ras manusia kucing. Wang Sue bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Lalu Qin Jun mengeluarkan daging ayam yang sudah matang. Anak kucing itu ngiler melihat daging ayam. Qin Jun berkata, "Jangan berebut, setiap orang mendapatkannya." Wang Sue berpikir, orang ini, tampaknya benar-benar berbeda dari kultivator ras manusia lainnya. Berpindah di pegunungan Langya, pemandangan di sana terdiri dari banyak gunung yang tinggi dan ada sebuah kapal yang menuju ke suatu tempat. Di kapal ada orang tua yang bertanya, "Masih seberapa jauh untuk mencapai suku ras manusia kucing?" Orangnya menjawab, "Rasio kurang dari 50 mil lagi." Pak tua itu berkata, "Kita harus menangkap putri ras manusia kucing hari ini, jika tidak mereka akan menjadi sasaran kekuatan lain." Orangnya menjawab, "Baik." Lalu ada yang berkata, "Rekan-rekan tahu di depan, tolong tunggu sebentar." Diperlihatkan ada sebuah kaki binatang besar. Membuat mereka terkejut. Orang itu ternyata Shen Gongbao bersama binatangnya. Dia berkata, "Aku adalah Shen Gongbao, seorang penganut Tao pengembara di pegunungan dan sungai. Tidak mudah bertemu dengan kultivator di hutan belantara ini, jadi aku ingin berkendara dan saling berkenalan serta berteman." Orang itu berkata, "Pergilah, kami masih ada pekerjaan yang harus dilakukan." Gongbao berkata, "Oh, mungkinkah ini tentang ras manusia kucing?" Pak tua pemilik kapal mendengar kata itu jadi terkejut. Lalu bertanya, "Dari mana kau mendapatkan berita ini?" Gongbao menanggapi, "Semua saudaraku, tolong jangan salah paham. Aku seorang pendeta Tao, aku tidak akan melakukan apapun yang merusak alam, aku datang ke pegunungan Langya untuk masalah yang menyangkut banyak nyawa. Hal ini juga berkaitan dengan ras manusia kucing yang baru-baru ini kalian perebutkan."